Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BTV yang dimuliakan Allah SWT. Salah satu kebiasaan kita dalam bulan suci Ramadan ialah tadarrusan. Barang siapa yang tidak mau bertadarrus terhadap bulan suci Ramadan, kebangetan. Kenapa kebangetan para pemirsa? Apa rahasianya? Kalau kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu berlipat 10 kali. Contohnya, Alif, Lam, Mim. Pahalanya kalau di luar Ramadan itu cuma 3 kan? Kan 3 huruf, Alif, Lam, dan Mim. Tapi kalau kita baca Alif, Lam, Mim dalam bulan suci Ramadan, maka kita akan dapat 30 pahala. Alif, Lam, Mim itu saja dijadikan wirid. Maka itu bayangkan tuh berapa banyak pahala yang kita peroleh. Nah, apalagi kalau kita sampai khataman 30 juz. Jadi saya menghimbau kepada para pemirsa, terutama pemirsa BTV, mari kita niatkan ya untuk khatam Quran. Jadi yang sudah sampai 3 juz, 4 juz, oke, pokoknya lanjut terus. Kali ini harus khatam, ya. Masih ada waktu kok, insya Allah. Tidak ada ruginya kalau kita khataman Al-Quran. Kalau nggak bisa di kantor, ya di masjid. Tapi kalau memang bisa, sambil menikmati macet, baca Quran. Kita di kantor nggak ada kerjaan daripada main game, daripada nonton TV, daripada macam-macam, buka mushaf Qur'annya. Malam-malam kita pergi ya di masjid, daripada pergi ke mall lama-lama nggak mau pulang, lebih baik kita di masjid baca-baca Quran di situ, atau buku-buku lainnya yang mungkin punya arti buat kita. Ya, tapi yang paling penting buat saya adalah kita semua, saya menghimbau Bapak Ibu para pemirsa semuanya, mari kita nenteng Al-Quran. Saya tahu para pemirsa punya handphone, di mana handphone itu semuanya ada Al-Quran ya kan. Tapi kalau bisa sih saya menghimbau baca Quran mushaf itu sendiri. Mushaf Al-Quran tidak pernah masuk di toilet, ya kan? Tapi Bapak Ibu sering nggak ngantongin handphonenya masuk ke toilet? Kalau diparkir di luar nanti diambil orang kan? Pada situ ada Qurannya. Nah, mana yang paling bagus? Mana yang paling berkah? Baca Quran di handphone atau baca Quran di mushaf Al-Quran? Ibu-ibu kan punya tas tuh. Tahu ya, Pak? Nah, ini pegangkan tasnya dulu mau masuk ke toilet. Tapi handphone masuk ke toilet. Habis masuk toilet, lihat macam-macam gambar. Qurannya muncul. Nggak boleh dah. Maka itu saya mohon kepada kita semua, biasakan kita membawa mushaf Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Ada Quran kecil kok. Lebih bagus lagi kalau Quran yang ada terjemahannya, supaya nanti bisa kita juga tahu artinya kan. Nah, inilah keutamaan Ramadan kita ini, membaca Al-Quran itu akan lebih mesra kita dengan Tuhan. Karena Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, apa rahasianya kalau kita bisa betah membaca Quran? Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan keramat ya, bulan keramat. Biasanya kalau bulan suci Ramadan itu suasana emosionalitas kita itu tinggi kan. Kalau kita mencintai Al-Quran, maka insya Allah tidak terasa 1 halaman, 2 halaman kita baca dalam waktu yang sangat tepat. Tapi kalau nggak ada cinta yang melekat dalam diri kita membaca Quran, baru 5 baris kita baca, baru banyak urusan ini, banyak kerjaan ini. Nah, bulan suci Ramadan itu bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena bulan Ramadan ini kan tempat dan waktu turunnya Al-Quran itu. Maka itu pantas kalau kita bulan suci Ramadan, lebih gampang kita khatam Quran daripada di luar bulan suci Ramadan. Kan begitu kan para pemirsa? Saya ingin tanya Bapak Ibu, lebih khusyuk, lebih enak mana kita baca Quran di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Baru 1 halaman dibaca, bosan tuh. Tapi kalau bulan Ramadan,
1 juz kita baca nggak terasa tuh. Nah itu ada berkahnya Ramadan di situ. Karena itu mumpung ya dalam Ramadan ini masih ada buat kita, belum tentu kita baca, belum tentu bulan Ramadan kita berjumpa lagi kan. Ya. Jadi mari kita khatam Quran. Khatam Quran itu kita bisa memperoleh pahala yang luar biasa. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran, apalagi kalau banyak menghafal Al-Quran, itu ada hadis Nabi itu kan seperti lift. Sebanyak ayat yang kita hafal, sebanyak itu pun liftnya itu. Kalau ada orang hafal 30 juz itu mentok liftnya sampai ke puncak. Jangan-jangan sama makamnya dengan Rasulullah. Tapi jangan khawatir kalau cuma baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, naik juga tuh. Alangkah miskinnya seorang kalau yang dibaca hanya Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya tambahin satu deh inna atayna. Ya kasihan tuh. Jadi hanya levelnya kecil banget. Kalau kita hafal 5 juz, wah itu lumayan tuh. Setinggi Monas tuh, bisa melihat Jakarta tuh kan. Apalagi kalau hafal 30 juz itu langit ke-7 barangkali. Jadi para pemirsa, jangan hanya bisa menghafal Quran, tapi juga hayati artinya. Kalau kita mampu menghayati artinya Al-Quran, betul-betul Al-Quran itu akan menjadi berkah buat kita semuanya. Dan jangan hanya Bapak Ibu loh, anak-anaknya pun juga. Doktrinkan anaknya untuk mencintai Al-Quran. Kasihan tuh anak-anak itu kalau nggak bisa baca Quran. Apalagi cucunya Bapak Ibu nanti. Kalau anaknya Bapak Ibu tidak bisa baca Quran, bisa kita bayangkan jangan-jangan anaknya sudah nggak mau pegang Al-Quran. Nah bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling bagus untuk memberikan doktrin cinta terhadap Al-Quran, terhadap keluarga kita sendiri. Insya Allah tidak ada yang rugi kalau baca Quran banyak. Dan dengan demikian, saya berharap betul tekad tahun ini, kali ini, aku akan khatam Quran. Makasih. Para pemirsa, jangan lupa membaca doa sehabis membaca Al-Quran. Kalau kita sudah membaca Quran, jangan lupa berdoa. Sebab apa? Al-Quran itu membukakan pintu langit loh. Maka itu kalau ada hajat kita, bacakan dulu surah Al-Fatihah minimum ya kan. Apalagi kalau sudah habis baca Yasin, bagus tuh surah Yasin itu. Di kulli syai'in qalbun wa qalbul Quran di surah Yasin. Segala sesuatu itu punya kalbu, dan kalbunya Al-Quran itu adalah surah Yasin, itu kata Rasulullah. Habis itu, ya Allah, anak saya semoga lulus dalam ujian. Ya Allah, anak saya semoga menjadi anak saleh nanti. Ya Allah, suami saya semoga husnul khatimah. Ya Allah, semoga aku karirnya menonjak. Pokoknya habis baca Quran, jangan lupa berdoa. Apalagi berdoa pada bulan suci Ramadan, apalagi detik-detik menjelang buka puasa ini. Mari kita berdoa, Bapak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.